Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 10 Mei 2021 berjudul Memiliki Bumi. Memiliki bumi adalah bagian dari kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia ketika ia berkhotbah di atas bukit, dan itu dituliskan dalam Matius 5 ayat 5. Demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Karena mereka akan memiliki bumi. Dikatakan orang yang lemah lembut, maksudnya mereka yang rendah hati, yang ketika diperlakukan tidak adil, tidak membalas, yang mau menerima pembentukan Tuhan, yang bisa menerima orang lain apa adanya, dan yang bisa mengampuni orang lain, akan berbahagia karena akan memiliki bumi. Banyak para penafsir dan pemberita firman memahami bahwa bumi yang dimaksud adalah bumi ini, di mana kita tinggal, dan segala sesuatu yang menyangkut hal-hal lahiriah atau berkat-berkat jasmani seperti harta, kekayaan, anak, jodoh, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah memang itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan memiliki bumi? Kalau kita sungguh-sungguh belajar dan merenungkan firman Tuhan yang murni, dengan jujur dan dengan pertolongan Roh Kudus, rasanya bukan itu yang dimaksud Tuhan dengan memiliki bumi dalam ayat tadi. Bumi yang dimaksud Tuhan bukan bumi di mana kita tinggal ini dan segala yang ada di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, fakta bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, juga para muridnya, mereka tidak memiliki apa-apa secara materi. Sebaliknya, hidup mereka justru sampai mati menderita, saudara. Lebih lagi, kalau kita perhatikan bukti yang ada sekarang ini, bahwa tidak semua orang Kristen semuanya kaya. Sebaliknya, banyak juga orang Kristen yang miskin dan menderita, meskipun di antara mereka sudah memiliki kerendahan hati atau sudah menjadi orang yang lemah lembut. Lalu, bagaimana kita menjelaskan akan hal ini? Apa Tuhan lalai menepati janjinya? Atau bagaimana? Nah, coba renungkan, saudara. Yang kedua, dalam setiap yang diajarkan dan dikhotbahkan, Yesus tidak pernah berbicara tentang hal-hal duniawi atau kerajaan dunia. Sebaliknya, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, yang diajarkan dari waktu ke waktu selalu tentang kerajaan surga. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan hartamu di surga." Matius 6 ayat 19 sampai 20.
Dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lalu juga dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang demikian. Saudara tentu bisa cari itu dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemuda kaya, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Lebih keras dan lebih tegas lagi Tuhan katakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24. Sangat jelas, saudara. Jadi dari penjelasan ini, jelaslah bahwa bumi yang Tuhan Yesus maksudkan bukan bumi ini, di mana kita tinggal. Pertanyaannya, lalu kalau bukan bumi di mana kita berada, bumi yang mana yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Jawabnya, bumi yang baru nanti, bumi di balik kubur, yaitu langit dan bumi yang baru. Karena bumi ini justru akan hancur, bumi yang kita tinggalin ini. 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakannya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Masa Tuhan mengajarkan untuk memiliki bumi yang akan hangus dalam nyala api? Tentu tidak, bukan? Jadi janganlah berharap, janganlah berpikir bahwa bumi ini akan semakin baik atau memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, nantikan dan berjuanglah untuk menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu seperti yang Tuhan janjikan, di mana terdapat kebenaran. Itulah yang ditulis Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Terkait akan hal ini, Yesus pun berkata dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, saudara, belajar dari Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa lemah lembut dan rendah hati, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Kata ketenangan dalam teks aslinya dipakai kata anapauso, yang artinya perhentian. Maksudnya, kita bisa berhenti mengingini dan mengharapkan bumi ini. Itu sama artinya kalau kita belajar dari Yesus, maka keinginan jiwa kita akan berubah. Keinginan jiwa kita hanya satu, yaitu bumi yang baru,
di mana di sana terdapat kebenaran. Itulah yang Tuhan maksudkan memiliki bumi bagi orang yang lemah lembut, yaitu bumi di balik kubur, di langit yang baru dan bumi yang baru, bukan bumi di mana kita tinggal dan berada ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.